Mitra Tekno, kali ini saya berkunjung di Kalurahan Pagerharjo, Kapanewon Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo. Wilayah ini berada lebih kurang 40 km arah barat kota Yogyakarta. Pada mulanya, Pagerharjo merupakan penggabungan dari 3 kalurahan yang sudah ada sebelumnya, yakni Kalurahan Plono, Kalurahan Gegerbajing, dan Kalurahan Kalirejo. Wilayah Pagerharjo berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Magelang di Provinsi Jawa Tengah. Terletak di belahan utara perbukitan Menoreh, Kalurahan Pagerharjo berada di ketinggian lebih kurang 500 meter di atas permukaan laut. Sejak dahulu dikenal sebagai wilayah penghasil vanili. Vanili merupakan tanaman sejenis anggrek dari genus Vanilla. Tanaman epifit ini juga dijuluki dengan emas hijau. Dikatakan demikian karena vanili memiliki nilai ekonomi tinggi dan tak sedikit masyarakat yang membudidayakannya. Suroso, salah seorang sesepuh pembudidaya vanili asal Padukuhan Sinogo yang tergabung dalam kelompok tani ayam mengatakan, budidaya vanili di wilayahnya telah dilakoni masyarakat secara turun-temurun. Vanili di Sinogo dibudidayakan sejak nenek moyang zaman dahulu. Kemudian sampai sekarang kita lestarikan dan kita giatkan masyarakat kami menanam vanili. Zaman kemasan vanili tahun 1970. Nah, di dalam waktu itu vanili menjadi incaran pasaran internasional. Kemudian untuk menopang kehidupan masyarakat hanya mengandalkan dari hasil tanaman vanili. Berbicara soal budidaya vanili memang sangat mengasihkan. Harta terpendam, komoditas perkebunan yang dimiliki oleh Indonesia satu ini sangat menggiurkan, sangat menjanjikan apabila dikembangkan dengan baik. Bagaimana tidak, 1 kg vanili kering harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Gimana? Fantastis bukan? Oleh karena itu Mitra Tekno jangan kemana-mana karena saya akan ajak Anda untuk berkunjung di salah satu rumah belajar, yakni Vanili Mbajing yang merupakan tempat perkumpulan para petani vanili di perbukitan Menoreh yang menyediakan wadah untuk berbagi informasi dan juga bertukar pikiran mengenai budidaya vanili. Daripada kelamaan, ikuti perjalanan saya Husein Joyonegoro di Tekno Tani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil dan pengekspor vanili terbesar dunia, menempati urutan kedua setelah Madagaskar. Dari beberapa sentra produksi vanili yang ada di Indonesia, Yogyakarta adalah salah satunya. Patut dibanggakan bahwa Kalurahan Pagerharjo Samigaluh Kulon Progo dikenal konsisten menghasilkan produk vanili yang berkualitas di bawah pendampingan Vanili Mbajing. Rumah belajar Vanili Mbajing dibentuk pada tanggal 29 Agustus 2019 telah melakukan pemberdayaan dan pendampingan kepada masyarakat. Melalui wahana ini, masyarakat dapat belajar tentang pembibitan, penanaman dan perawatan tanaman vanili, penyerbukan atau mengawinkan bunga vanili, penanganan serta pengolahan pasca panen sehingga dihasilkan produk kering vanili siap pakai. Menurut Aji Saraswanto, inisiator rumah belajar Vanili Mbajing, harga vanili basah saat ini berkisar 150 sampai dengan Rp200.000 per kilogramnya. Sedangkan vanili kering harganya bisa mencapai 2,5 juta sampai dengan 3 juta rupiah per kilogramnya. Gimana Mitra Tekno? Menggiurkan bukan? Nah Mitra Tekno, kali ini saya sudah bersama dengan inisiator rumah belajar Vanili Mbajing, yakni Mas Aji Saraswanto. Mas Aji, apa yang melatar belakangi Mas Aji mendirikan atau membentuk rumah belajar Vanili Mbajing, Mas? Terima kasih Mas Husein. Jadi rumah belajar Vanili Mbajing terbentuk 2019. Kita didirikan atas dasar inisiasi para petani, Mas. Jadi membangun wadah di situ rumah belajar yang berbasis edukasi wisata, bisnis juga. Jadi kita menerima
kunjungan, paket edukasi, dan juga menjaga konsistensi harga dari buah vanili yang ditanam petani, Mas. Oke. Seperti itu. Kalau programnya Mas, ada apa saja? Jadi di Vanili Bajeng ada program paket edukasi satu, terus binaan kunjungan ke petani, Mas. Jadi kita membina petani dari mulai hulu sampai hilir. Dan nantinya paket edukasi tersebut kita bermitra juga dengan para akademisi, dengan para wisatawan, baik mancanegara maupun dalam negeri, Mas. Oke, nah dengan berbagai program yang variatif ya Mas ya, itu untuk sinergi yang dibangun dengan kelompok tani yang ada, gimana Mas? Nah, untuk sinergi kita bekerja sama terus, Mas. Jadi kita berkembang terus, terbuka bagi siapapun yang ingin bermitra dengan kita, tidak tertutup, dan juga instansi pemerintah, swasta maupun perorangan, Mas. Kita membina dari penanaman yang benar, perawatan yang benar, kemudian menjaga produk yang sesuai dan berkualitas, Mas, dari petani. Oke, nah kalau untuk analisa usaha budidaya vanili, Mas, menurut Mas Aji sendiri, untung ruginya, biayanya gimana, Mas? Nah, untuk analisa usaha sudah saya catat supaya tidak keliru, ini Mas Husen. Jadi katakan saja kita menanam di jumlah 100 tajar. 100 tajar itu diisi 2 pohon satunya, Mas. Itu membutuhkan biaya media tanam sekitar 500.000, kemudian tajar 200.000, bibit 5 juta, Mas. Itu total 5,7 juta. Katakan saja dibulatkan menjadi 6 juta. Dari 200 pohon tadi, itu bisa menghasilkan 80 kg vanili basah, Mas. Dengan harga kalau dijual saat ini harga terendah 200.000 itu 16 juta, Mas. Itu vanili basah ya. Basah. Kalau kita olah menjadi pasca panen itu dari 80 kg basah menjadi 12 kg kering, Mas. Harga saat ini kisaran 4 juta, Mas. 4 juta. Dari 12 kg kering kali 4 juta itu senilai 48 juta, Mas. Wow. Basah 16, kering 48 juta. Iya. Wow, menggiurkan ya Mas ya. Sangat, cuan. Oke, Mas, sebelum kita ngobrolnya lebih jauh nih, saya penasaran dari tadi ya. Iya. Kenapa sih Mas kok namanya Vanili Bajeng ya? Itu ada makna atau filosofi apa sih, Mas? Nah, ini Vanili Bajeng titik tapi ya, Mas. Jadi di Sinogo ini padukuannya Sinogo namanya. Kelurahannya Pagerarjo itu dulunya itu dari 3 kelurahan, Mas, dijadikan satu. 76 tahun silam itu diresmikan jadikan Pagerarjo. Dulunya ada Kelurahan Plono, Geger Bajeng, dan Kalirejo. Sinogo ini termasuk Kelurahan Geger Bajeng yang familiarnya disebut Bajeng. Nah, dari situ kenapa muncul Vanili Bajeng, Mas. Oke, berarti udah ada asal usulnya gitu ya, Mas ya. Oke, nah kalau untuk produknya Mas bisa diceritakan, Mas? Oh, pasti, Mas. Ada apa saja bisa ya dijelaskan ya? Sudah saya siapkan. Tapi jangan diceritakan terlebih dahulu karena kita akan kembali setelah penayangan instructional feature mengenai kiat membuahkan tanaman vanili. Oleh karena itu tetap di Tekno Tani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Nah, Mitra Tekno, ada berbagai varietas tanaman vanili yang dikenal oleh masyarakat. Salah satu yang paling banyak dibudidayakan adalah Vanilla planifolia. Tanaman vanili merupakan tanaman yang proses penyerbukannya harus dibantu manusia. Hal itu dikarenakan vanili memiliki bentuk bunga yang unik, di mana alat kelamin jantan dan betina bunga vanili tertutup oleh mahkota yang tinggi sehingga tidak memungkinkan angin, hewan, maupun serangga lainnya membantu penyerbukan. Nah, Mitra Tekno, kira-kira bagaimanakah cara membuahkan tanaman vanili? Berikut teknik yang dilakukan di rumah belajar Vanili Bajeng. Tanaman vanili siap dibuahkan setelah berumur minimal 1,5 tahun. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan stressing pada tanaman. Penyetresan vanili diawali dengan memilih sulur yang memiliki kriteria siap distreskan. Caranya dengan memotong ujung sulur yang telah merunduk pada ruas ke-9 sampai ruas ke-11. Tujuannya untuk membuat sulur vanili menjadi tua
sehingga produktif menghasilkan bunga dan buah. Untuk ujung sulur yang terpotong jangan dibuang karena dapat digunakan sebagai bibit tanaman vanili baru. Caranya, hilangkan beberapa daun yang ada untuk mengurangi penguapan. Kemudian timbun ruas sulur dengan media tanam. Biarkan permukaannya terbuka, tak tersentuh apapun agar tidak membusuk. Kemudian hilangkan akar, angin-angin supaya tidak keluar tunas tetapi jalu. Pemangkasan ini intinya adalah mengurangi kandungan air di sulur untuk memproduksi buah. Apabila stressing berhasil, maka lebih kurang 2 minggu kemudian akan muncul jalu di ruas-ruas sulur tanaman vanili. Kemudian 4-5 hari setelahnya akan mekar bunga vanili. Bunga-bunga vanili yang muncul harus dipolinasi. Caranya, pegang bunga vanili secara berhati-hati agar tidak gugur. Kemudian, lakukan perobekan bagian bunga berbentuk corong memanjang dari bawah ke atas menggunakan potongan lidi, tusuk gigi, atau benda serupa lainnya yang telah disiapkan. Setelah bagian bunga terbuka, benang sari dilekukan sedikit menuju kepala putik sehingga keduanya bertemu dan terjadi penyerbukan. Agar prosesnya sempurna, maka perlu bantuan ibu jari tangan untuk menempelkannya selama 3 hingga 5 detik. Sampai di sini, proses pengawinan bunga vanili telah selesai. Polinasi berikutnya bisa dilakukan pada bunga vanili lainnya. Yang penting, pengawinan dilakukan pada saat bunga masih mekar. Waktu terbaik polinasi dilakukan adalah antara pukul 8 sampai 10 pagi. Bunga vanili yang berhasil dipolinasi dapat diketahui setelah 2 sampai 4 hari kemudian. Apabila tangkai bunganya jatuh, berarti gagal. Namun, jika tangkai bunganya tetap menempel, pertanda polinasi berhasil. Hasil dari polinasi adalah munculnya buah vanili. Perlu menjadi catatan bahwa semakin banyak buah vanili dalam satu tangkai tandan, maka semakin kecil volume masing-masing buahnya. Oleh karena itu, apabila menginginkan kualitas buah yang lebih besar, maka perlu dilakukan seleksi dengan mengurangi jumlah buah yang ada dalam satu tangkai tandan bunga vanili. Menurut pengalaman, jumlah terbaik bunga vanili yang dipertahankan setiap tandannya adalah 8 sampai dengan 9 polong. Vanili dipanen setelah buah masak. Biasanya ditandai dengan berubahnya warna hijau tua mengkilat menjadi hijau muda suram. Pemanenan dilakukan pada umur yang cukup agar diperoleh kualitas maksimal dan mendapatkan harga terbaik pula. Sebab apabila panen dilakukan terlalu muda, maka buah vanili akan layu dan aromanya akan berkurang. Namun apabila pemanenannya dilakukan terlalu tua, maka polongnya beresiko split atau pecah sehingga harga jual menjadi turun. Rumah belajar vanili Bajing biasanya memanen vanili 245 hari setelah tindakan polinasi dilakukan. Untuk menjadi bahan siap pakai, buah vanili harus diproses sedemikian rupa dengan rentang waktu yang panjang, mulai dari sortasi, pelayuan, pemeraman, pengeringan, pengering anginan, hingga penyimpanan dan pengepakan untuk mengantisipasi serangan jamur dan agar aroma khas vanila tetap sempurna. Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Anda kembali bersama kami di Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Nah, kita bakal lanjutin lagi ngobrol-ngobrol bareng Mas Aji. Ya. Mas Aji, tadi saya sudah tanya soal produknya apa saja. Nah, bisa Baik. diceritakan ke mitra Tekno di rumah, ada apa saja produknya? Baik, untuk produk kita ada banyak Mas. Dari mulai vanilla bean, kemudian pasta vanila. Nah, dari pasta itu turunannya banyak lagi. Ada nastar vanila, wajik vanila, kemudian bolu vanila. Kemudian nanti bisa disajikan sirup vanila. Oke, macam-macam berarti Macam ya. banyak, Oke, kalau Mas. untuk
peluang pasarnya Baik. gimana Mas? Untuk pasar sangat luas Mas, karena kenapa? Kita itu mengolah vanila itu belum banyak Mas. Jadi belum banyak yang tahu bahwa vanila itu ternyata hitam. Oke. Taunya putih kayak micin. Iya, Iya, aslinya hitam kalau vanila itu. Nah, di situ orang pengen tahu sih kegunaannya apa, kok harganya mahal segitu. Nah, kita punya beberapa produk yang langsung bisa dikonsumsi dan dirasakan Mas. Oke, berarti peluangnya masih luas, besar gitu ya? Masih luas. Oke, berarti ada strategi marketing apa Mas? Atau sistem pemasarannya seperti apa? Baik, untuk sistem pemasaran kita bermitra Mas, tetap bermitra. Baik itu dengan wira swasta maupun instansi pemerintah. Instansi pemerintah tentunya dengan dampingan entah itu dari budidayanya maupun olahan pasca panennya. Dengan swasta, dengan pihak perorangan kita bermitra dari penjualannya produk tadi Mas. Kita mengolah tadi tidak hanya stuck di situ saja, tapi terus berkembang dan belajar Mas. Oke. Oke. Nah, kalau untuk kendalanya sendiri yang ditemui apa Mas? Oke. Kalau untuk kendalanya kita sebenarnya di proses perizinan Mas. Perizinan dan sertifikasi itu memang agak lama karena Berarti perizinan itu untuk apa? untuk BPOM, BPOM, kemudian PIRT halal itu kan di Indonesia harus seperti itu. Tapi kita tetap menjalankan, dilegalkan, kita turuti apa yang ada karena nama baik di Indonesia kita harus jalani. Oke. Nah, kalau tantangannya sendiri Mas yang ditemui apa? Tantangannya tentunya produktivitas yang masih kurang Mas. Kenapa itu? Karena petani yang membudidayakan vanili itu rata-rata sudah lansia Mas. Oh. Jadi nenek moyang kami itu udah dari tahun 70-an memproduksi dan sempat hilang waktu itu, kemudian ini baru akan dikembangkan lagi Mas. Oke, padahal cuannya aja tadi sudah dijelaskan Cuannya di banyak depan ya. banyak Tapi Mas. yang produksi malah lansia. Nah tugas kami sebenarnya, kita semua nenek moyang kita sudah menanam, lah giliran kita kalian. Oke. meneruskan. Nah, Mas namanya usaha itu kan pasang surut ya. Ya. Nah, ini gimana cara Mas Aji agar usaha budidaya vanili ini menggeliat lagi itu atau berjaya lagi itu Mas? Nah, baik. Jadi untuk mensiasati tadi pasang surut, kita kolaborasikan dengan eduwisata tadi, Mas. Oh, oke. Jadi selain untuk menarik para milenial yang ingin bertani, kemudian usahanya tadi tidak hanya di produknya stuck saja, Mas. Kita dari medianya ada, dari tajarnya, kemudian dari bibitnya, walaupun masih berjalan proses sertifikasi, Mas. Oke, berarti sudah ada persiapan gitu ya Sudah Mas ada ya? persiapan, Mas. Aduh, terima kasih banyak Mas Aji sudah berbagi dengan Mitra Tekno di rumah. Nah, ini seperti biasa Mas, Iya. ada satu kenang-kenangan Iya. yang sudah disiapkan oleh tim Teknotani. Waduh, terima kasih Mas Husen. Sebentar, Sampai saya ketemu. ambilkan dulu ya Mas ya. Nah, ini merupakan bukti bahwa Mas Aji pernah kami wawancara. Terima kasih Mas Husen atas Sama-sama. kenang-kenangannya. Nah, Mitra Tekno jangan beranjak terlebih dahulu karena setelah ini saya akan ajak Anda untuk bertemu pengolah pangan berbasis vanili, yakni Cecilia Debbie. Tetaplah bersama kami di Teknotani. Vanila biasanya digunakan sebagai pewangi makanan, minuman, ataupun yang lainnya. Begitu pula dengan masyarakat Sinogo, Kalurahan Pagerharjo, sejak dahulu telah memanfaatkan vanila sebagai penggugah selera aneka makanan dan minuman. Mereka menambahkannya pada kudapan singkong, pisang goreng, kolak, dan lain sebagainya. Begitupun dengan Cecilia Debbie atau yang akrab disapa Debbie. Salah satu anggota rumah belajar Vanili Bajing yang tinggal di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, mengolah aneka produk pangan berbasis vanila, mulai dari roti hingga sirup vanila. Bahkan sejak beberapa tahun lalu, ia memproduksi pasta vanila dengan pasar dalam dan luar negeri. Mitra Tekno, kali ini saya sudah bersama dengan Cecilia Debbie, pengolah pangan berbasis vanili. Nah, ini Mbak Debbie, dari sekian banyak olahan pangan berbasis vanili, kenapa Mbak Debbie memilih pasta vanila untuk diproduksi ini?
karena itu adalah bahan yang saya sendiri gunakan. Kebetulan saya punya YouTube channel masak-memasak, dan kalau bikin kue saya selalu pakai vanila, dan saya memutuskan saya mau pakai vanila asli. Dari situlah awal saya membuat pasta vanila. Oke, dalam sehari berapa kapasitas produksinya nih Mbak Debbie? Kalau dalam sebulan paling saya cuma bikin 2 batch. 2 batch itu sekitar 40 pieces seperti ini. Karena rata-rata konsumen saya itu 2 botol per hari. Oh, oke. Kalau untuk target konsumennya siapa? Target konsumen saya adalah biasanya follower saya di YouTube channel saya sendiri, karena di situ saya paling banyak expose. Yang kedua di Instagram, Instagram saya Hidupku Sebagai Debbie, lalu biasanya getok tular dari mulut ke mulut aja. Oke. Ya. Kalau untuk minat konsumennya gimana Mbak Debbie? Sebenarnya mereka tuh sangat tertarik karena selain saya memperkenalkan, saya juga melakukan edukasi bahwa kita sebaiknya menggunakan bahan yang asli, pakai vanila yang asli, karena di Indonesia itu sangat kaya dengan tanaman vanila, ngapain kita pakai yang palsu. Ya, betul banget. Ya. Nah, kalau untuk pengaruh kualitas bahan baku dari vanilinya sendiri, itu untuk produknya Mbak Debbie, vanila pasta, gimana pengaruhnya? Sangat berpengaruh, makanya saya memutuskan untuk membeli dari kelompok petani yang saya hanya percaya saja. Untuk itu kita mengumpulkan petani-petani di sini untuk bikin compound sendiri. Apa sih compound itu ya? Lahan sendiri, supaya saya bisa melihat langsung hasil panenannya. Saya percaya bahwa ini dari petani yang saya kenal dan saya tahu gitu. Berarti Mbak Debbie nggak cuma ngecek hasil akhir, tapi dari proses ya? Betul. Oh, dari proses sampai pemilahan sebaik semuanya mungkin. Saya kawal dari awal. Dari apa namanya? Ngawinkan bunga. Ngawinkan bunga. Ya, kawinkan bunga saya juga terlibat, dan saya lihat betapa susahnya vanila itu dibudidayakan. Dan betapa sulitnya sebenarnya petani struggle dengan hasil panenan, sementara kurang mendapat apresiasi. Makanya ini adalah bentuk apresiasi saya pada petani kita. Oke. Nah, Mbak Debbie sendiri kan udah bikin produk adalah vanila pasta ya. Ada rencana nggak untuk diversifikasi produk gitu? Ya, banyak. Kami punya banyak sekali mimpi di sini. Kita sudah sering sekali membicarakannya. Kami pengen bikin sirup vanila, udah ada sebenarnya, udah keluar izinnya, tinggal edar aja. Terus ada pasta vanila. Lalu nanti kami pengen sekali limbahnya juga bisa kami olah sendiri. Ada limbah dari pasta vanila ini nanti bisa jadi sabun, bisa jadi hand sanitizer, terus bisa juga dimanfaatkan oleh teman-teman yang bergerak di bidang ecoprint. Ya, baju-baju yang organik itu bisa jadi warna. Gitu. Parfum mungkin juga bisa. Parfum tentu saja bisa, tapi mungkin teknologi kita di sini mesti banyak belajar. Pelan-pelan, tapi pasti mesti gitu banyak belajar. Petani kita ini kita harus ajak untuk tidak berhenti belajar. Terima kasih banyak Mbak Debbie, ini sudah berbagi dengan Mitra Tekno di rumah. Dan seperti biasa ada satu kenang-kenangan yang sudah disiapkan oleh tim Teknotani ini. Sebentar saya ambilkan dulu. Mbak Debbie. Nah, ini dia bukti bahwa Mbak Debbie pernah kami wawancara. Mitra Tekno, inilah akhir jumpa kita di Tekno Tani edisi kali ini yang membahas mengenai budidaya vanili. Anda dapat mengirimkan saran dan juga komentar di nomor WhatsApp 0817261681. Terus saksikan Tekno Tani akan hadir setiap minggunya dengan beragam informasi menarik seputar dunia pertanian. Dan jangan beranjak terlebih dahulu karena di akhir segmen kami akan membagikan sejumlah tips khusus untuk Anda. Akhirnya saya Husein Joyonegoro pamit undur diri. Tekno Tani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam budidaya tanaman vanili adalah titen, telaten, sabar. Yang kedua, media tanam harus tepat. Kami menggunakan tanah 2, kokopit 1, arang sekam 1. Yang ketiga, kita harus rajin melakukan stressing, polinasi, panen tua. Keempat, kita harus menangani pasca panen secara benar karena harga jual vanili kering jauh lebih tinggi. Yang kelima, kita harus konsisten melakukan budidaya vanili. Tekno Tani, inspiratif, edukatif, aplikatif.